Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Fasilitator, Ibu Eli Hendartini MPD. Yang saya hormati Bapak Pengajar Praktik, Bapak Joshua Ginting SPD. Dan yang saya hormati Bapak Alexandra SPD sebagai rekan untuk kolaborasi. Pada kesempatan ini akan dilakukan praktek pelaksanaan coaching, yaitu untuk supervisi ya, yang terdiri dari percakapan pra supervisi, kemudian nanti akan dilaksanakan observasi di kelas, kemudian setelah selesai observasi baru dilaksanakan pasca observasi. Kita langsung mulai saja ya Pak Alek ya. Iya, siapa Didi? Selamat pagi Pak Alek. Pagi Pak Didi. Iya. Apa kabar Pak Alek? Alhamdulillah sehat Didi. Sehat ya, alhamdulillah ya. Sehat. Baik, kita sepakati saja ya Pak Alek ya, bahwa tujuan kita untuk melakukan supervisi ini ya, bahwa tujuannya tidak lain adalah untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai guru ya dalam hal mengajar ya. Iya. Oke. Jadi untuk tahapan awal ini nanti kan Pak Alek mau masuk di kelas ya. Iya. Kira-kira nanti di kelas mau mempelajari tentang apa? Oh ya. Kemungkinan nanti saya akan masuk ke materi itu kan ini semester 2 berarti ya. Ya, itu Pak. ke bab 9 tentang pergaulan sehat. Untuk materinya pergaulan sehat. Jadi ini waktunya tetap sama 3 jam. Itu ada 15 menit pendahuluan. Ya. Inti 90 menit, penutup 15 menit juga. Iya, berarti pergaulan sehat ya Pak Alek ya? Ya, pergaulan sehat. Oke, nanti waktunya 90 menit. Kemudian Pendahuluan 15 pendahuluan 15 menit. Inti 90. Inti 90 menit dan penutup 15 menit. oh ya, penutupan 15 menit ya. Ya, di sini nanti materinya itu pergaulan sehat. Di sini ada yang cakupan materinya, di sini ada pergaulan remaja, Ya. pergaulan sehat itu sendiri dan pergaulan tidak sehat. Itu yang Ya. akan dibahas pada Yang akan materi dibahas kali ini. nanti ya. Jadi ada 3 ya Pak Alek ya? Tiga. Iya. Apa yang Bapak harapkan nanti dapat dilakukan dalam pembelajaran? Karena ini materinya tentang pergaulan sehat, ini kan berhubungan dengan kehidupan nyata anak-anak jadi ya. Iya. Jadi inilah yang kami suka dari olahraga ini. Jadi selain di praktek di sekolah, ada keterkaitan dengan langsung dari kehidupan pribadi anak. Jadi tujuan yang saya sebagai guru yang hendak saya capai di sini yang pertama itu anak ini mampu menganalisis bagaimana apa itu pergaulan sehat, apa itu pergaulan remaja, dan apa itu pergaulan tidak sehat. Iya. Mungkin yang kedua yang ingin saya capai ini anak-anak ini mampu menerapkan pergaulan ini baik itu di lingkungan sekolah, Ya. sesama teman, dan di lingkungan masyarakat. Iya. Terus yang ketiga anak-anak ini mampu untuk saya mengharapkan anak ini mampu untuk menghindari atau menasihati teman atau menyampaikan kepada teman apa akibatnya dampak apabila kita melakukan pergaulan tidak sehat. Yang tidak sehat ya. Yang tidak sehat. Jadi intinya adalah bagaimana Pak Alek nanti akan berharap bahwa siswa mampu untuk melakukan pergaulan yang sehat dan menghindari pergaulan yang tidak sehat ya. Iya. Apa saja persiapan yang Bapak lakukan terkait dengan pembelajaran yang akan Bapak lakukan nanti? Ya, yang tentunya yang pertama itu ada perangkat pembelajaran dari RPPW yang pertama yang saya rancang. Ini sesuai dengan secara maksimal, sesuai dengan kemampuan anak. Terus LKPD sesuai dengan materi. Terus ada bahan ajar ini banyak saya cari, ada dari internet, ada dari buku cetak, dan masih banyak lagi dari media-media yang bisa kita manfaatkan.
Terus ada dari buku yang tersedia di sekolah kita seperti buku cetak, saya sendiri buku PJOK yang itu bisa digunakan. Jadi banyak untuk persiapan ini, bahan ajar, LPP, LKPD itu semuanya saya siapkan dan menyesuaikan dari kemampuan anak-anak. Jadi intinya persiapannya Bapak lakukan menyesuaikan dengan kemampuan anak-anak Pak Alek ya? Iya. Jadi sudah ada RPP, kemudian modul bahan ajar ya, kemudian sumber-sumber lain dari internet ya, dan bahan pendukung lainnya ya Pak Alek ya. Oke. Kemudian rencana yang akan Bapak lakukan terkait dengan area pengembangannya, apa kira-kira yang akan Pak Alek lakukan? Pertama, kalau saya sendiri sebagai guru yang saya kembangkan, bagaimana sih kita menciptakan kondisi di dalam kelas itu supaya nyaman, tenang bagi anak-anak, sehingga pembelajaran ini kita bisa menarik minat anak, bisa mengembangkan kemampuan, mengeluarkan kemampuan anak. Di sini rencana saya akan memberikan suatu pertanyaan yang bisa membangkit atau bisa anak-anak ini meneruskan atau mendiskusikan sesama teman bagaimana pergaulan itu, baik itu sehat atau tidak sehat. Tidak hanya dengan cara mengajar seperti metode ceramah atau sebagainya, tapi di sini lebih menekankan anak yang berperan bisa menganalisis apa itu pergaulan, karena pergaulan ini kan di kehidupan nyata kan, kita saling berinteraksi dengan orang lain, itulah pergaulan. Jadi intinya area pengembangan ini saya hanya menyampaikan sedikit, memancing anak supaya anak ini lebih aktif terlibat lagi, jadi tidak terfokus pada menampilkan pembelajaran hanya satu arah, jadi lebih banyak ke anak. Jadi intinya area pengembangan yang akan Bapak lakukan itu adalah bagaimana menciptakan suasana yang nyaman Pak Alek ya. Itu untuk yang pengembangan dari Bapak sendiri sebagai guru ya. Kemudian untuk pengembangan dari siswanya adalah bagaimana membuat siswa itu bisa memahami tentang materi yang akan disampaikan tadi ya, tentang pergaulan sehat ya. Kemudian dukungan apa saja yang kira-kira Bapak butuhkan untuk pembelajaran supaya hasilnya maksimal lah begitu Pak Alek? Kalau untuk dukungan tentunya dari yang pertama itu dari kepala sekolah tentunya kan, ini sangat membantu dari proses pembelajaran. Terus rekan guru juga sangat membantu. Terus sesama guru, guru olahraga misalnya, saya bertukar pendapat bagaimana proses pembelajaran ini supaya bisa lebih baik lagi ketika dalam kelas maupun di lapangan. Terkhusus untuk materi ini materinya teori, jadi di dalam kelas ya. Di dalam kelas ya, Pak Alek ya. Jadi dukungan itu dari kepala sekolah, rekan sejawat, dan guru, dan semua staf ataupun tata usaha yang lingkungan yang ada di sekolah kita. Yang ada di sekolah kita, baik Pak Alek. Terima kasih. Kemudian kira-kira kesulitan apa yang Bapak perkirakan akan dijumpai di siswa gitu, atau menjadi perhatian khusus Pak Alek dalam pembelajaran ini gitu, ada tak kira-kira? Kalau untuk tentu pastinya ada ya. Kalau untuk perhatian khusus itu ada, misalnya contoh anak kita ini kan, kita berdaerah di pulau, tentunya untuk dari sekarang ini dari teknologi baru masuk semua sesuai dengan materi saya, pergaulan sehat ini untuk berarti kesulitan ya? Kesulitan. Yang siswa kan? Pak. Itu kesulitan itu mungkin dari pengaruhnya di sini bagaimana siswa itu menerima, karena siswa kita menerima kan masih remaja di sini. Remaja ini siswa masih cenderung ikut-ikutan dengan tren-tren yang begini. Jadi kesulitan saya ini bagaimana siswa ini mampu menerapkan apa yang saya sampaikan sehingga ada pengaruh positifnya. Terus yang kedua dari kesulitan, anak-anak kita ini belum bisa terlalu mengeluarkan pendapat, masih ragu-ragu, masih malu dan takut. Saya lihat anak-anak kita belum terlalu
berani untuk memberikan masukan pendapat secara pribadi. Ya. Itu mungkin. Itu kesulitannya yang berarti pertama tadi tentang, kalau boleh disimpulkan Pak Alek ya, berarti bagaimana siswa kita yang berada di pulau masih sulit untuk menerima sesuatu yang baru gitu ya. Nah, kemudian masih ikut-ikutan ya Pak Alek ya. Nah, kemudian juga adanya belum bisa untuk mengeluarkan pendapat dengan boleh dikatakan dengan terbiasa seperti itu ya Pak Alek ya. Ya. Baik Pak Alek, berarti untuk pra observasi ini saya rasa cukup sampai di sini. Ya, saya doakan mudah-mudahan pertemuan nanti yang akan dilaksanakan ini berjalan dengan lancar Pak Alek ya. Amin, mudah-mudahan. Ya. Terima kasih Pak Alek ya. Iya, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Fasilitator, Ibu Eli Hendartini MPD. Yang saya hormati Bapak Pengajar Praktik, Bapak Joshua Ginting SPD. Dan yang saya hormati Bapak Alexandra SPD. Jadi sebagaimana sudah kita lakukan, ada itu dengar kalau itu ulang ya. Sekian cerita Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Fasilitator, Ibu Eli Hendartini MPD. Yang saya hormati Bapak Pengajar Praktik, Bapak Joshua Ginting SPD. Dan yang saya hormati Bapak Alexandra SPD. Baiklah, pada pertemuan ini akan dilakukan teknik untuk pasca observasi terhadap observasi yang telah saya lakukan di kelas pada saat Bapak Alexandra melaksanakan pembelajaran di kelas. Kita mulai Pak Alek ya? Iya. Ya. Assalamualaikum Pak Alek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Alek? Alhamdulillah sehat Pak Didi. Ya. Jadi lagi sibuk tidak nih Pak Alek? Tidak Pak Didi. Oh, tidak ada ya? Tidak ada kesibukannya, berarti bisa untuk melakukan kegiatan ini ya? Iya, bisa. Iya. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih Pak Alek ya. Iya. Karena sudah bersedia untuk meluangkan waktu untuk melaksanakan pasca observasi ini. Iya Pak Didi, saya juga terima kasih sudah diberi kepercayaan kan untuk kegiatan ini. Iya. Jadi sesuai dengan yang telah kita sepakati bersama bahwa dalam melakukan praktek supervisi ini ya, pasca atau pasca supervisi ini, yang intinya adalah tujuannya untuk melakukan peningkatan kompetensi mengajar guru ya Pak Alek ya. Iya. Iya. Nah,
Oh, salah. Tujuan. Ulang. Refleksi ya. Nomor 2 ya. Nomor 2 refleksi ya. Ulang terus kita nih. Nomor 3 Tujuan disepakati. Oke, ulang. Atas. Oh, bagian ini aja lah, yang ini tadi biar aja kan bisa dipotong ya kan? Oke. Assalamualaikum Pak Alek. Waalaikumsalam ya Pak Didi. Ya. Apa kabar Pak Alek? Alhamdulillah sehat ya. Sehat Pak Alek ya? Iya. Jadi mohon maaf ini Pak Alek sedang sibuk atau tidak nih sekarang nih? Tidak Pak Didi. Tidak ya? Tidak. Jadi terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kegiatan pasca observasi ini Pak Alek ya? Iya Pak, dengan senang hati ya kegiatan ini. Baik Pak Alek, jadi tujuan kegiatan observasi ini adalah untuk refleksi dari pembelajaran yang telah dilakukan itu Pak Alek ya? Iya. Kemudian kita sepakati bersama bahwa dalam pasca observasi ini, supervisi yang dilakukan ini adalah semata-mata itu untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai guru ya dalam mengajar. Nah, bagaimana perasaan Pak Alek ya setelah melakukan pembelajaran tadi di kelas? Baik, terima kasih Pak Didi. Ya. Tadi setelah saya melakukan proses pembelajaran yang perasaan saya itu senang. Iya, senang. Karena proses pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan rencana apa yang telah saya siapkan. Terus ada juga perasaan kan diawasi Pak Didi kan. Iya. Oleh itu dilihat Pak Didi di awal-awal tegang, tapi setelah mulai proses pembelajaran jadi sudah terbiasa, jadi ada timbul perasaan senang lah Pak intinya. Ya, jadi senang ya Pak Alek intinya ya. Yang dirasakan pada saat pembelajaran ya. Baik. Kemudian apakah proses pembelajaran yang Pak Alek laksanakan tadi di kelas itu sesuai dengan rencana yang sudah Bapak buat? Ya, ini kalau alhamdulillah sudah sesuai dengan rencana apa yang saya buat. Ya. Di sini tidak ada kendala yang berarti, saya sudah bisa menampilkan apa yang saya siapkan sesuai dengan apa yang saya rencanakan. Jadi sesuai sekali, tidak ada hambatan. Sekali lagi saya ulangi, tidak ada hambatan yang berarti sehingga pembelajaran dapat terlaksana dengan baik. Iya. Jadi apa yang kira-kira dapat Bapak ceritakan tentang kira-kira hal-hal yang memuaskan atau menyenangkan dari pembelajaran yang Bapak lakukan tadi di kelas Pak Alek? Ya berarti ya, karena pembelajaran tadi yang saya lakukan karena ini bersifatnya umum. Iya, umum ya. Kan, iya, umum kan karena pergaulan sehat kan umum kan yang hidup sehari-hari. Saya senang itu karena melihat anak-anak ini antusias menanggapi apa yang saya sampaikan. Dan ini anak-anak bisa menceritakan, ada feedback lah, ada timbal balik dari anak ini menceritakan pengalamannya tentang kehidupan pribadinya. Di situ dia bisa menyampaikan menurut dia sendiri bagaimana pengertian sehat secara dia mandiri, terus bagaimana menurutnya pergaulan tidak sehat. Di sini anak-anak saya lihat sangat antusias, efektif dalam menyampaikan, menanggapi materi pergaulan sehat ini. Ya, itu berarti untuk hal-hal yang menyenangkan berarti siswa dapat sesuai dengan rencananya ya Pak Alek ya. Targetnya bahwa Pak Alek ingin siswa itu mengetahui tentang bagaimana pergaulan yang sehat dan bagaimana pergaulan yang tidak sehat Pak Alek ya. Iya. Kemudian apa yang menyenangkan Pak Alek dalam pembelajaran tadi? Tadi saya sampaikan juga secara ringkas itu tentang anak-anak ini aktif. Oh, anak aktif ya? Aktif. Fokus jika saya menyajikan pembelajaran, sehingga anak ini bisa memberikan feedback ulasan apa yang saya sampaikan. Iya. Oh, jadi anak aktif, kemudian anak fokus pada saat belajar ya Pak Alek ya? Itu sangat
menyenangkan sekali ya Pak Alek ya. Ada timbal baliknya dari anak. Ada timbal balik dari anak ya. Jadi pembelajaran lebih aktif ya. Ada dua arah ya. Ada dua arah. Baik, Pak Alek, kira-kira kalau kita berikan skala dari 1 sampai 10 ya Pak Alek ya, itu proses pembelajaran atau tujuan pembelajaran yang sudah Bapak lakukan itu kira-kira sudah berapa nilainya kira-kira dari 1 sampai 10 kalau Bapak perkirakan? Kalau 1 sampai 10 kira-kira 8. Oh 8 ya? 8 ya. Iya, di posisi 8 Pak ya? Posisi 8. Iya, bagaimana Bapak menggambarkan posisi 8 itu? Dari anak sendiri kan tadi mungkin tujuan saya pembelajaran pertama sudah tercapai. Kenapa saya kasih 8? Karena tidak semuanya anak. Iya. Ada beberapa anak ya? Ada beberapa anak ini yang kategori belum bisa menyampaikan pendapatnya sendiri. Terus itulah masih kekurangan, masih malu atau sebagainya. Iya. Terus kenapa kasih saya 8? Karena hanya sebagian tadi yang tidak bisa untuk memberikan pendapat, yang selebihnya ini mampu menutupi kawannya tadi. Jadi dia tidak mampu menutupi ataupun memberi masukan ke kawannya atau membantu temannya untuk bisa lebih memahami apa yang saya sampaikan. Oh begitu. Jadi kira-kira berada di posisi 8 karena ada beberapa siswa yang masih agak kesulitan ya Pak Lek ya, dalam pembelajaran Pak Lek ya. Tetapi terbantu dengan temannya ya. Temannya tadi Pak Lek. Ya baik Pak Lek. Jadi kira-kira inspirasi atau peluang apa yang muncul dari refleksi ini Pak? Pertama di sini karena ini kan kalau olahraga ini biasanya kita habis ini langsung ke lapangan beda ya. Oh iya. Ini sesuai dengan materi kita itu di dalam kelas. Iya. Jadi di sini saya itu ketika melihat ada kondisi anak-anak ini yang ketika diskusi atau merasa istilahnya bosan lah ya. Iya. Di situ saya akan memberikan suatu ide permainan atau konsep sehingga menimbulkan lagi fokus dan semangat anak-anak kita tadi. Jadi tidak membiarkan anak ini hanya berdiskusi mengerjakan apa yang sudah saya sampaikan, tapi ada selingan untuk jeda untuk memberikan semangat lagi seperti motivasi atau sebagainya. Oh, jadi Bapak lakukan itu di dalam pembelajaran berarti ya, Bapak ya? Dalam pembelajaran. Itu di dalam pembelajaran di kelas pada saat jam hitungannya teori atau praktek atau masih di dalam teori itu ya? Masih dalam teori. Masih di dalam teori Pak ya. Oke. Kemudian hambatan apa yang Bapak rasa dialami oleh siswa dalam pembelajaran yang dilakukan tadi Pak? Kalau hambatan dari siswa ini berarti ini masih bersifat umum. Misalnya ada siswa yang tidak terlalu ingin menanggapi dari materi ini karena istilahnya tidak terlalu memikirkan materi. Jadi intinya ketika dia itu menyerahkan kepada temannya saja. Oh begitu ya. Jadi dia tidak terlalu mau mengambil bagian dari diskusi itu pertama. Terus mungkin ada lagi dari siswa ini dia mau tapi tidak berani untuk mengungkapkan apa yang ada dalam pikirannya. Jadi siswa berarti ada dua ya Pak Alek ya. Pertama itu tadi kurang menanggapi ya, maunya diserahkan kepada temannya begitu. Kemudian yang keduanya ada yang sudah mau tapi masih malu-malu gitu ya, malu-malu belum percaya diri gitu ya Pak Alek ya. Itu yang dirasa kendala yang dialami tadi Pak Alek ya. Kemudian kira-kira kalau dari Bapak sendiri sebagai guru apa yang Bapak rasakan menjadi kendala dalam pembelajaran tadi Pak Alek? Ya di sini kan karena materi ini kadang saya itu penjelasannya terlalu cepat. Jadi ada juga yang baik dari anak itu menanggapi untuk lebih memberikan masukan ataupun lebih agak pelan sedikit lagi ya. Siswa ada yang menyampaikan begitu ya? Karena terlalu laju jadi anak-anak kurang lambat memahami. Jadi itu dari saya.
Terus dari segi materinya mungkin ini sudah saya jadikan ringkasan atau jadikan bahan ajarnya saya ringkas. Itu mungkin nanti perlu saya tambahkan lagi lebih memperdalam lagi Pak Dede. Iya. Oh berarti kalau dari segi pertama tadi adalah kecepatan. Tentang bagaimana Pak Alek menyampaikan pembelajaran di kelas ya, materi ajarnya, bahan ajarnya di kelas gitu Pak Alek ya. Kemudian materinya sudah Bapak ringkas tadi ya, yang Bapak sampaikan tadi Pak Alek ya. Iya. Kira-kira apa alternatif atau hal yang bisa Bapak lakukan untuk menyelesaikan masalah yang tadi yang ditimbul dari siswa, kemudian dari Bapak sendiri sebagai guru? Ya di sini kalau dari segi siswa mungkin inilah tadi saya guna membentuk kelompok. Oh ya, membentuk kelompok Pak Alek ya. Ada diskusi kan, di situ saya ingin anak-anak ini saling berinteraksi ya, satu sama lain, tidak hanya dalam satu kelompok itu tidak hanya satu orang atau dua orang yang bekerja, jadi semuanya terlibat ya. Terus juga saya juga mendekati anak-anak yang tidak selalu fokus, jadi saya menyampaikan, memberikan motivasi atau semangat kepada anak ini supaya lebih fokus dalam mengikuti proses pembelajaran. Terus kalau dari guru ya, dari guru. Tadi kan tentang kecepatan Pak Alek tadi ya. Kecepatan Pak Alek. Kedepannya itu saya akan memperbaiki bagaimana saya dalam segi penyampaian materi supaya menyesuaikan dengan tingkat pemahaman anak, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lama. Itu akan saya perbaiki lagi. Disesuaikan Pak Alek ya. Baik, itu yang Bapak rasa dapat dilakukan ya untuk mengantisipasi masalah yang terjadi tadi ya di dalam pembelajaran di kelas Pak Alek ya. Iya. Nah, sekarang mari sama-sama kita lakukan identifikasi Pak Alek ya, identifikasi dari pembelajaran yang sudah Pak Alek lakukan tadi ya. Nah, ini berdasarkan catatan saya sebagai supervisi ya, supervisor. Nah, pembelajaran yang Pak Alek lakukan itu sudah sangat bagus ya, sudah sangat bagus. Yang sudah bagus itu pembelajaran dilakukan dengan menggunakan LKPD tadi ya Pak Alek ya. Dengan menggunakan LKPD, kemudian sangat membantu sekali ya tadi ya. Ada siswa yang kesulitan, saya bisa melihat tadi di dalam di kelas itu terbantu dengan LKPD itu. Kemudian pembelajaran sudah berpihak kepada murid ya, sudah berpihak kepada murid, artinya bukan Pak Alek sendiri yang beraktivitas di dalam kelas itu, tapi bersama dengan siswa. Kemudian gaya belajarnya sudah bagus, sumber belajarnya sudah ada tadi Pak Alek ya. Iya. Kemudian yang perlu ditingkatkan lagi yaitu seperti yang sama-sama kita lihat tadi, bahwa keaktifan murid ya Pak Alek ya dalam menanggapi pembelajaran. Kemudian perhatian khusus untuk anak-anak yang kurang aktif atau kurang fokus ya Pak Alek ya. Kurang fokus. Oke. Jadi dengan demikian Pak Alek, apa yang bisa Pak Alek lakukan untuk pertemuan berikutnya Pak Alek dalam pembelajaran berikutnya? Komitmen Pak Alek kira-kira. Mungkin saya untuk kedepannya, mungkin saya tetap berusaha untuk membuat rancangan pembelajaran yang lebih kreatif, menyenangkan bagi anak-anak didik. Jadi tetap seperti awal, berusaha untuk meningkatkan, membuat perangkat sehingga ini menjadi lebih menyenangkan, kreatif bagi siswa. Jadi Bapak akan melakukan perbaikan atau membuat RPP yang agak kreatif ya, dan menyenangkan ya. Jadi siapa yang akan membantu Bapak dalam melakukan ini ya, menjaga komitmen ini? Di sini mungkin banyak yang bisa membantu saya untuk meningkatkan atau menjaga komitmen ini. Itu bisa yang pertama dari Bapak Kepala Sekolah, Kepala Sekolah kita. Terus ada rekan-rekan guru, majelis guru, terus ada rekan atau teman seprofesi ngajar, misalnya guru PJOK di sekitaran, terus staf tata usaha
di lingkungan sekolah yang bisa membantu supaya saya lebih berkomitmen dalam meningkatkan proses pembelajaran. Ya, jadi ada beberapa peran ya yang akan membantu Bapak ya. Berarti ada orang yang akan membantu Bapak untuk melaksanakan ini ya. Ya. Jadi bagaimana tindak lanjut dari percakapan observasi ini, Pak Alek? Saya berharap untuk ini pendapat saya berarti ya. Ya, untuk silakan Pak. Dari segi ini saya kedepannya itu lebih bisa lagi mengembangkan, menyiapkan perangkat pembelajaran lebih berpusat kepada peserta didik atau anak didik kita, sehingga proses yang akan nantinya yang saya rencanakan dapat menghidupkan suasana kelas, dapat lebih membangkitkan atau mengoptimalkan bakat atau minat anak tersebut. Jadi saya harap tidak hanya sampai di sini untuk kegiatan ini. Jadi kedepannya kita sama-sama jadi untuk meningkatkan baik itu anak kita maupun kita sesama rekan majelis guru. Baik, jadi itu ya Pak Alek, berarti tindak lanjutnya akan melaksanakan membuat perencanaan pembelajaran itu yang lebih berfokus kepada murid ya, lebih berpihak kepada murid, kemudian yang menghidupkan suasana belajar gitu Pak Alek ya. Kemudian apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita pada hari ini Pak Alek? Oh iya, ini untuk banyak sekali yang ilmu yang saya dapat ambil dari sini. Yang pertama itu di sini saya sebagai guru masih perlunya untuk mengembangkan kemampuan diri. Ya tadi saya sampaikan Pak Didik bahwa hal-hal yang kurang dari guru ataupun dari anak ataupun hal-hal yang berlebih yang kelebihan guru bisa ditingkatkan lagi untuk kedepannya. Jadi banyak sekali ilmu yang saya dapatkan bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk nanti kedepannya supaya saya bisa mengembangkan karir atau profesi saya sebagai guru. Iya Pak Alek. Ada lagi Pak Alek? Terus mungkin dari ini kita mendidik yang CGP kan. Dari untuk ini kan di sekolah kita baru Pak Didik sama Ibu Yulia kan. Di sini saya belum bisa mengikuti CGP. Mungkin kedepannya saya setelah kita berdiskusi hari ini, kedepannya mungkin saya lebih akan mengikuti kegiatan CGP pada tahap-tahap selanjutnya. Sangat luar biasa sekali ya. Berarti Pak Alek ingin ikut kegiatan CGP ya? Insyaallah. Mudah-mudahan nanti bisa ikut seleksinya dan bisa ikut programnya dengan baik Pak Alek ya. Dari ilmu yang disampaikan, ini secara umum saya sudah mengetahui bagaimana tahapan CGP itu kan. Jadi ya sama-sama kita berharap jadi program yang bagus seperti ini ya bisa memberikan manfaat untuk kita semua ya. Begitu Pak Alek ya. Jadi mungkin Pak Alek untuk percakapan untuk supervisi ya pasca observasi cukup sampai di sini Pak Alek ya. Terima kasih banyak ya Pak Alek ya. Sama-sama, saya juga terima kasih. Jadi sudah membantu untuk melaksanakan kegiatan ini dan bersedia untuk meluangkan waktunya Pak Alek ya. Mudah-mudahan yang Pak Alek berikan ini ada manfaat untuk Pak Alek juga, kemudian juga pastinya saya sendiri sebagai CGP, jadi ya semakin belajar bagaimana untuk sama-sama belajar meningkatkan kompetensi kita mengajar kita ya Pak Alek ya, sebagai guru. Mungkin itu Pak Alek, terima kasih ya. Kita akhiri pertemuan kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.